Ya anak kalau kita longgarkan, begitu membebaskan, pasti mereka akan bisa-bisa terjerumus. Itulah kondisi kita dulu yang mengajar di anak-anak usia belasan itu. Maka harus hati-hati. Termasuk di dalam sikap perilaku keteladanan kita. Maaf nih. Kalau kelas 1 SD, daerah kami hebat sekali. Tapi kalau sekarang SMP seusia itu, maka perkembangan menuju ke dewasa sudah mulai mereka ini tahu lebih dalam bagaimana. Tapi sekolahnya 10. Ini kalau hati-hati. Kami percaya dengan kebanyakan dari pondok, dari sekolah yang agamanya kuat, insya Allah bisa meningkatkan diri dan mendidikan anak seperti itu. Yang kedua, masalah lingkungan. Kalau teman-teman sekalian, ini saya tadi masuk ke sini 2 kali naik mobil, ban depan, ban belakang saya pasti menginjak tanah yang di depan sekolah. Andai di sana dibuat pagar, maka roda 4 masuknya susah. Bagaimana solusinya? Lebarkan jembatannya ke selatan, pintunya, sehingga tanpa menginjak tanah milik orang, kita masih bisa masuk. Sekecil itu hidup saya. Jangan sampai mengganggu orang lain. Belum lagi kalau bicara masalah saluran yang berurusan. Saya sampai rel-rel, saya tanya-tanya dengan lingkungan. Sampai bicara masalah rumah itu sudah. Ini semua ya demi kondusivitas Pancasila. Saya sampai pengaruh air itu saya tanya ke warga. Sehingga tadi dari Pak Abdurrahman ya, yang mantan kepala sekolah itu ya, beliau mantan anggota DPR, saya coba lah divokalkan, masa nggak bisa mengubah ini. Saya seorang pribadi, pada rendah bisa mengubah wali kota Tegal tentang kebanjiran, tentang jembatan. Peristiwa 2 kali saya nyurati wali kota. Tentu beliau nggak tahu saya itu siapa. Yang jelas warga ada yang peduli terhadap atas kelolaan kota Tegal. 6 jembatan dibongkar semua. Dari saya laporan, 1 saluran bahkan 1 kota diperbaiki semua gara-gara saya lewat surat depan. Nah sekarang kita kalau berdiri di jembatan itu melihat ke bawah dapat 7. Ya. Apa itu cumi-cumi? Bukan. Ya. Dan itu kalau airnya sumber air dekat ke sana, saya yakin sekali akan berpengaruh. Mungkin gatal. Saya tanya-tanya, kenapa Pak? Oh, mungkin semuanya efek jauh. Nah, ini barangkali itu perlu diperhatikan. Kenapa? Kebersihan pangkal kesehatan. Kebersihan sebagian dari itulah yang saya katakan. Nah, ini yang sifatnya umum. Yang sifatnya ke dalam hasil kami pindah administrasi dan juga wawancara. 1, masalah dunia pendidikan kita dari dulu sampai sekarang yang paling pokok adalah jumlah waktunya sedikit tetapi materinya banyak, tuntutannya banyak, sehingga saat ulang tengah semester ataupun akhir semester ada materi yang belum diajarkan. Ya, itu masalah pokok ini. Yang sampai dari dulu sampai sekarang masih terjadi. Ganti kurikulumnya begitu. Itu satu. Nah, sehingga di situ perlu kita sadari bahwa
perlu adanya tambahan jam pelajaran. Kalau saya zaman jadi kepala sekolah, tambahan jam pelajarannya di sini ada literasi 6.50 sudah mulai ya. Kalau kami dulu literasinya pukul 6.30 kami sebut jam ke-0, kemudian sampai jam 7.15 pas 6 tuh. Nah ini saya yakin semua guru mapel merasakan betapa kurangnya waktu untuk menyampaikan, memahamkan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Bahkan Sewu, kepala sekolah yang cerdas jenius saat akan ujian maupun semesteran, pertanyaannya bukan begini, Bapak Ibu, apakah materinya sudah rampung? Pasti jawabnya sudah, Pak. Walaupun mungkin dikuasai oleh anak atau tidak, itu yang penting sudah disampaikan. Ibaratnya kalau ini minuman satu ini apakah sudah dimasukkan ke botol? Sudah, buktinya habis. Perkara masuk ke botol atau tidak, itu pertanyaan yang kurang hebat. Yang hebat yang bagaimana? Bapak Ibu, apakah anak sudah menguasai materi yang Anda sampaikan? Itu pertanyaan jenius. Apakah air yang di sini sudah masuk semua? Nah itu sasarannya pada anaknya. Mau ditawarin kayak gue jawabnya terus diberitasikan gitu. Ini tugas kita memperhatikan. Kemudian kita kadang terjebak dengan RPP modul dan buku teks. Kadang guru mengajar hanya pegangannya modul atau buku teks. Ini jelas keliru. Saya berani mengatakan, apalagi modul yang kita miliki atau buku teks, saya yakin sekali itu belum bisa memenuhi kebutuhan tuntutan tujuan yang ingin dicapai. Belum. Kalau sudah, maka penerbit Erlangga Intan Pariwara tidak bakalan laku. Jadi Pak, semua penerbit pasti ada plus minusnya. Ini makanya saya berani mengatakan bahwa buku teks maupun modul belum bisa, dan itu dijadikan pegangan guru untuk mengajar. Ya jelas dangkal sekali. Lalu bagaimana? RPP ini yang paling hebat. Dengan RPP itu kita melihat tujuan pada garis besar pembelajaran, akan melihat oh buku silabus masih kurang, kita ngambil dari buku cetak masih kurang, mencari tambahan pengetahuan untuk melengkapi kebutuhan tujuan. Ini yang jarang sekali, sehingga kalau bahasa pesilat pendekar, kita berburu dapat ilmu 10. Tentu guru saya tidak sebut dihabiskan ke saya semua. Pamungkasnya pasti dipegang. Barangkali saya melawan, saya masih kalah dengan guru saya. Nah saat saya melatih mengangkat murid, tentu tidak akan 10 saya berikan semua, 8 atau 9. Ini harus kita sadari betul supaya kita itu merasa puas yang sangat luar biasa. Marem kalau anak didik kita bisa berprestasi. Itu tentang materinya, RPP-nya. Nah sementara ini RPP kita saja tujuannya masih yang kemarin rumus A, B, C, D, ya maaf, mau kemarin baru diberitahu. Tentu hari ini tidak mungkin ngetik RPP. RPP ini dikatakan keliru pun digunakan, ya. Tidak apa-apa, ke depan monggo lah. Rumus A, B, C, D itu monggo diperhatikan. Silabus itu tidak menggunakan rumus itu. Kalau kita perhatikan yang sekarang itu pembelajaran kok dangkal sekali, bebrur, luas tapi dangkal. Alangkah baiknya kalau luas dan dalam. Ini belajar ini mengawasi. Ini dan perlu sekali teman-teman guru menyadari bahwa aku kurangnya apa ya, saya masih kurang dalam apa ya.
bukan merasa oh aku sudah lebih, wah ini sombong banget ini kalau begitu. Termasuk dengan metode di dalam silabus itu kan metodenya banyak sekali, termasuk penerapan 5P. Tadi yang kami lihat untuk 5P yang gotong royong kok tidak muncul ya. Kalau diskusi gotong royong, diskusi gotong royong, soal gotong royong, kan berarti ada soal 5, nanya 5 kemampuan yang siji tak gotong royong. Nah ini pemilihan P5 ini juga yang layak, yang sesuai dengan tema yang kita berikan, mana dipilih? Turun dari Kadang kalau pemilihan P5-nya ada yang kurang pas, metodenya kurang pas. Ini kami lihat dari hasil kami meneliti RPP dan juga kami mengamati. Jadi untuk siapa? Untuk semua guru yang ada di sini. Jadi tidak orang per orang ya. Begitu. Monggo Om Sewu. Ini kami mengingatkan. Kemudian untuk supervisi ditambah lagi lebih hebat tadi Pak. Saya tadi ada yang cerita 4 kali ya, ada perencanaannya di supervisi, ada pelaksanaannya, ada penilaiannya, ada administrasinya. Memang harus begitu. 4 kali itu baru 1 item, belum nanti semester 2-nya begitu lagi. Ini saya tadi berdasarkan ceritanya teman-teman guru yang saya tanya. Ke depan paling tidak 1 semester sekali, baik tentang perencanaan, penilaian maupun pelaksanaan plus administrasinya. Semester 2-nya paling tidak sekali lagi. Jadi kalau ini 4, karena 4. Walaupun 4 macam, perencanaan, pelaksanaan, penilaian itu satu waktu ini, satu rangkaian. Walaupun lembarannya beda-beda. Tentang kurikulum sudah kami sampaikan kemarin ya, sudah lengkap antara batang tubuh dengan data risi dengan ejawantannya Mbak atau Bu Maya tentang BK-nya. Kemarin kami temukan di Kabupaten Kaum kebanyakan tuh itu data antara program, data Kaum ini termasuk di pemegang dasar berarti ya, masuknya kami temukan semua dan yang kebetulan benar itu yang akhir-akhir ini. Di sini benar, di SD Muhammadiyah Ambo Kembang benar, di luar benar, di Lala. Atau mungkin Mbak belum itu mendengar dari sekolah yang kami kunjungi di bulan dulu, barangkali kita nggak tahu. Jadi sudah mulai lengkap. Betul. Kalau saya mengkolaborasikan antara juklak dan tuntutan ini agregasi, sehingga sekali buat secara juklak boleh, secara agregasi bermanfaat. Nah kalau yang terkait dengan yang tidak muncul itu secara juklak aja. Tapi memang contohnya begini, di bab 3 bagian D atau J muncul bimbingan konseling, tapi di dalam tidak muncul. Atau di data risi tidak muncul, bagian dalam ada. Nah di sini data risi muncul, bagian dalam ada. Saya tanyakan dengan guru BK ada. Klop sekali, bagus. Jadi dalam ada lumayan bagus loh. Cuma yang kurang sedikit adalah bagaimana apa yang masa kemarin ya, penjilitannya ya, dan pengertiannya ya. Tapi apa ya, tanpa ya, jangan sampai untuk itu ngalar-ngalar ya. Ya bagus nih ngalar-ngalar ini ya. Nah ini tidak bagus ini, kalau yang karya ilmiah tidak bagus. Tentang tahapannya belum saya temukan Pak. Tahapan tulisan kurikulumnya belum saya temukan. Nah kalau di ya di Balolor, entah itu ngarang atau bagaimana, tapi penempatan waktu pelaksanaannya pas sekali. Bulan Juni tanggal 6. belum berbicara ini. Ya, maka saya katakan saya belum menemukan gitu loh. Mungkin ada saya belum menemukan. Kan saya lihat semuanya gitu. Ya, belum menemukan. Artinya belum itu berarti mungkin ada, tapi kalau tidak menemukan berarti benar-benar tidak ada. Ya, semoga ada. Kalau tidak ada, tolong dibuat tahapannya, mulai katakan itu penting
kemarin tahun ajaran baru tanggal 17 Juli apa 18 ya, itu katakan Tindak lanjut. sudah siap digunakan sebagai rel kita mengajar. Walaupun tanda tangannya kadang bulan Agustus ya, karena pejabatnya sibuk misalnya. Kemudian ini kelemahan MTS ini adalah diklatnya sangat minim. Kita tidak melihat itu ASN atau tuntukan. Yang namanya diklat untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme masing-masing guru. Jadi sekalipun bukan ASN, tetap apa namanya itu meningkatkan kemampuannya. Sudah Pak, lewat ngomong-ngomong sama teman, oke, bagus. Akan lebih bagus kalau ada sertifikatnya, karena itu merupakan satu pertanda bahwa guru-guru itu sudah mengikuti diklat untuk meningkatkan kompetensi profesional. 8 orang. Saya penasaran dengan Indonesia ya. Ternyata belajar PTK-nya juga Indonesia, tak simpan itu, nanti saya kembalikan itu kalau saya baca-baca. Yang paling banyak itu. Berikutnya Pak Salahuddin terus. Oh, yang lain masih Budian apa ya? Budian apa dia ya? Ada 1 2 itu. Nah, monggo. Artinya ya Pak Maskur ada. Artinya begini, monggo lah yang masih muda-muda lah. Oke. Pak Ahmad difasilitasi. Jadi saya ngomong dengan beliau Pak Ahmad. Dari hasil supervisi yang sudah dilaksanakan, kalau kita tuntas dengan 4 hal, maka akan bisa melaksanakan diklat. Supervisi A, B, C, D semua guru supervisi, nilainya sampai tuntas, sampai kategori pencapaiannya, kategori klasifikasi A, apa B, apa C. Kalau sudah dievaluasi, oh guru Mahmuda ternyata kekurangannya dalam hal pemanfaatan metode, guru Khalifah ternyata kekurangannya dalam menggunakan IT, guru Musdalifah dan seterusnya lah ya, masing-masing ke guru pengawas, guru papa semua. Saya kan nggak tahu kenal panjenengan semua, tidak mau Musdalifah, Khalifah, Khadijah. Dari begitu 20 orang akan apa namanya? Tercover ya, yang kurang mampu dalam penentuan metode 10 orang, yang kurang mampu dalam menggunakan kritis sekian orang, sehingga nanti dari evaluasi itu menuju ke langkah buku berikutnya yang namanya tindak lanjut. Lalu tindak lanjutnya adalah ayo kita mengundang narasumber pengawas atau guru SMP lain yang kita nggak mampu. Masalah dulu, masalah IT misalnya kita mengundang, kita baru-baru belajar masalah IT, masalah analisis kita mengundang, kita baru-baru masalah analisis. Itu difasilitasi atau mungkin lewat KKB. Kalau lewat sini mungkin dana cukup besar. Kemudian alhamdulillah Pak Ustadz kemarin kita berbicara panjang lebar ya di sini ya, tentang analisis. Ternyata saya kerja pada rapor mutu pendidikan MTS ini pada remedial nilainya 2 Pak. Silakan di rapor mutu. Ya. Nilainya 2 pada pengayaannya juga sama. Jadi artinya disinilah penyakitnya guru kita belum bisa melaksanakan remedial dan pengayaan. Kok kita kan kemarin di dalam belajar itu Pak ya. Artinya hipotesa saya tentang itu yang kita pelajari bareng-bareng, setelah kita padukan dengan
dari emis ya kok berbahaya. Berarti kan benar-benar terjadi di sekolah ini loh Pak. Monggo analisis remedialnya nilainya 2. Jadi monggo dilaksanakan. 7 lembar akan diubah jadi 2 lembar. Kalau memang diizinkan, monggo 2 lembar tuntas tas. 7 lembar saya tanya, mana nilai hasil pengayaan dan hasil remedi? Enggak ada Pak. Nah, 7 lembar tidak tuntas, 2 lembar tuntas tas. Monggo. Semuanya intinya untuk meneliti kecil-kecilan tentang hasil ulangan. Kasih keinginan, Pak Ustaz, yang kemarin, ojo hilang tulisannya. Iya, iya, simpen jalan ini di tulis maning lalen hilang. Mobil saya dari jarak jauh bisa insya Allah. Ya, yang penting pulsanya siap dari sini. Kalau itu ya urusan sekolah. Untuk remedial, untuk apa ini? RAM, untuk transportasi nanti nilainya rendah Pak. Emis loh. Saya melihat emis. Tadi saya melihat pesawat plat merah kan ingat di Paulor. Karena punya pesawat plat merah saya tanya nggak tahu Pak. Ternyata dia diberi Pak. Diberi oleh bupati apa siapa lah. Dan ini barangkali bisa begitu. Banyak-banyaklah minta ada sokonnya yang bisa ke arah organisasi politik, banyak tokoh di PKB di sini. Sekarang kan aspirasi lebih hebat daripada monggo. Saya ada panjang-panjang ya, tapi intinya itu. Kemudian oh ya, penilaian juga tadi rendah di rapat mutu. Ya, jadi kebetulan analisa kami cocok dengan analisa sistem emis itu. Ya, karena kami dipersalahkan Pak. Pihak BAN provinsi bilang begini, masa nilai di asesor sekian, di emis sekian, atau di dapur sekian. Aku juga menyalahkan beliau, pasti nggak berani. Dapodik atau emis kan itu diupload kadang yang penting kita dina warnanya dulu benijo perkara benar apa salah kan nggak tahu. Kalau kami kan benar-benar otentik, bukan hanya tahun terakhir tapi 3 tahun yang lalu kita lihat. Jadi lebih sempurna yang didatangi daripada menggunakan sistem yang dengan upload lewat dia DIA itu juga kan tidak sesuai. Tapi kan kami pantau di sini kan ngoten nggih. Jadi kalau terjadi perbedaan antara emis atau dapodik dengan hasil akreditasi ya sudah wajar. Karena memang kami lihat 3 tahun ke belakang. Begitu. Secara umum untuk nilai raport belum masuk ya, Bapak Ibu ya. Yang tadi saya minta nilai raport belum masuk. Sudah ada, Pak. Kalian boleh sini, Pak. Kalau nilai ujian hebat, walaupun nilai kenaikannya hanya 0,5. Tahun pertama 76,02, tahun keduanya 2022 76,7, tahun terakhir kemarin 77,0. Kan ini sedikit ya, 76,2, 76,7, kan 0,5 naiknya. Yang terakhir 77,0, 0,5 lagi naiknya. Betul, jadi monggo teman-teman guru yang saat menghadapi ujian itu diperhatikan ya. Nggak tahu nanti ujian sisinya bagaimana, paling tidak yang merapot ya untuk lulusannya. Dan ANBK ya punya penting juga ya untuk dapodik kan harus dapodik. MSN juga salah satu dari ANBK ya. Ini jadi makanya masukan-masukan dari kami sifatnya untuk menunjukkan ini loh Pak, Bu, di sini saudara lemah, sini saudara lemah dan seterusnya. Mau diperbaiki, alhamdulillah, sehingga akan ke depan lebih baik lagi. Sehingga kesimpulan dari penyampaian saya, segala sesuatu yang kemarin dicatat oleh teman-teman yang mendampingi kami
Dan hari ini yang kami sampaikan, monggo nanti dirangkum dengan yang disampaikan oleh Pak Bambang nanti. Dirangkum berapa banyak masukan-masukannya, ya. Lalu nanti ke depan cobalah diadakan satu niat memperbaiki kekurangannya, melengkapi kekurangannya. Nuwun sewu, semata-mata kami hanya menunjukkan kalau kami kebetulan memberikan satu teknik pembuatan analisis. Jangan kita kemarin saya matur, Pak, tolong ini untuk kepentingan intern saja, jangan dipaksakan. Sebab itu kami tidak punya hak untuk bina, ya, tidak punya hak sama sekali. Yang punya hak untuk membina adalah pengawas wilayah Pekalongan. Kami hanya menunjukkan saja kekurangan-kekurangannya. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami banggakan. Semoga dengan selesainya kegiatan visitasi ini menjadi kebanggaan dan juga menjadi pecut ke depannya, agar ke depan akan lebih baik lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengawas MTSN Tirto Kabupaten Pekalongan. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah MTSNU Tirto Kabupaten Pekalongan. Yang saya hormati Pakar Kurikulum Siswaan dan Arpras serta Bapak dan Ibu Dewan Guru, tenaga pendidik dan pendidikan yang saya hormati, yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah Bapak dan Ibu, sampai hari kedua, hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, kita masih bisa bersilaturahim seperti ini, masih bisa berkumpul, masih bisa bertatap muka seperti ini dalam acara temu akhir setelah kita melewati kegiatan visitasi yang kurang lebih selama 2 hari sejak kemarin hari Senin, ya. Dan alhamdulillah rangkaian kegiatan baik dari awal kemudian dengan wawancara, observasi, telah dokumen, dan dimulai tadi pagi pengamatan pembelajaran, observasi dilanjut dengan telah dokumen, dan diakhiri saat ini berarti kita sedang refleksi temu akhir dalam rangka untuk merefleksi apa-apa atau temuan-temuan yang mungkin sangat penting bagi kita ke depan biar lebih mempertahankan dan meningkatkan lagi ini, Bapak Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama, saya pribadi, Pak Daryono pribadi, dan kami secara kolektif mengapresiasi panjenengan semua atas bantuan, kesediaan panjenengan, tenaga, waktu, bisa membantu kami dalam kegiatan visitasi ini sehingga bisa berjalan lancar, berjalan baik, dan alhamdulillah sampai selesai tidak ada suatu kendala apapun. Dan barangkali yang semacam ini juga pertanda, Pak, petunjuk bahwa harapan panjenengan insya Allah kesampaian gitu. Amin. Mendeta Pak, tapi insya Allah, nah, mudah-mudahan demikian. Jadi
Jadi ini tidak lebih dan tidak kurang berkat panyuwun panjenengan semua nggih, panjenengan semua. Jadi mudah-mudahan kerelaan, keikhlasan panjenengan membantu kepala sekolah dalam menghadapi ini kurang lebih siap-siap sebulan atau Pak? Lebih, Pak. Oh lebih ya. Kok ditebus lah, gue mikir ya, rewang-rewang gue mau cari itu. Oke, nang ya Pak ya. Nah, setuju teman. Oke, siap ya Bu ya. Ya, insya Allah tergantikan. Dan tentu tidak lepas Bapak dan Ibu, kami berdua secara pribadi dan juga secara tim mungkin ada foto atau kata yang mungkin kurang berkenan ya Bapak Ibu. Lagi-lagi memang masalah bahasa wong Tegal kalau kan atau niru-niru tapi bisa persis Pak. Iya, matur itu ya mesti metu bahasa Tegal. Ya, benar itu nggak bisa tuh ya, nggak bisa. Ya, tapi mencoba menyesuaikan. Ya, mohon maaf ya, apalagi ketika minta bantuan diambilkan ini, diambilkan itu, ya. Ngosok, tahu ya Bu ya? Jadi sepertinya sama kalau ngosok, tapi tidak masak. Nah itu Bu, orang sabaran, mintanya cepet-cepet. Dia berikan ini gitu, misalnya Pak Dayro kayak gitu ya. Atau mungkin kami terlalu banyak ngomong dan seterusnya. Dan sekali lagi mohon maaf, ya seperti itu ya. Demikian juga mungkin panjenengan para anak asesor dapat tambah pirang-pirang minum, ano teh, ano putih, ano kopi, ano terakhir apa Mbak Maya? Tahu orang biasa nih. Nah itu luar biasa dengan melayani kami. Saya sampaikan apresiasi juga. Dan pada kesempatan yang baik ini, tadi seperti Pak Daryono menyampaikan beberapa catatan, itu bukan berarti melehke, bukan Bu. Itu semata-mata catatan temuan yang ke depan harus diperbaiki. Abang bilang berkali-kali, kalau hanya soal nilai Bu, itu gampang. Orang kulak nilai kok. Tapi janjinya loh Bapak Ibu ke depan mari kita yang masih kurang-kurang itu kita benahi, kita tingkatkan. Kan begitu nggih Bapak Ibu nggih? Nggih. Sepakat nggih? Nah. Kalau pengen dulu gampang Pak. Tapi konsekuensinya, resikonya besok pagi, minggu depan, sebulan lagi, 2 bulan lagi, tahun depan harus ada sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu yang harus sudah berubah. Tidak seperti kemarin-kemarin. Ya. Ini janji Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ini dalam rangka menyupport panjenengan semua, terutama Bapak Camat. Sebelum saya memberikan catatan-catatan, temuan-temuan kecil, temuan-temuan ringan, tidak usah berkecil hati nih. Saya sampaikan pantun dulu. Cakep. Pilotus panel. Kuda melompat, berlari-lari. Umbah. Kalau moco. Sambil tidur, makan beli. Keberhasilan MTS NU Tirto tidak datang sendiri tanpa support dari orang sekeliling. Jadi semata-mata saya memberikan masukan ini hanya untuk mensupport di Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, ada 4 komponen sebenarnya untuk akreditasi seperti ini. Jadi dari komponen mutu lulusan, mutu guru, proses pembelajaran dan manajemen sekolah. Saya tidak harus urut menyampaikan, tapi mau dari bawah, dari manajemen sekolah atau madrasah.
Dulu Pak. Kok pakai dulu coba dulu. Ya, saya sedikit mengurai dari visi MTSN Tirto ini. Cukup wow dan keren sebenarnya visinya. Kalau tidak salah mengingat, tangguh dalam intak, terdepan dalam intek, santun dan berkepribadian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak salah begitu ya Pak? Atau apa ya? Ya, mari kita coba apakah kegiatan-kegiatan selama ini berujung atau mengarah ke sana. Kuwi bocah tenan lho Bapak Ibu, kepedoman. Nggih Bapak Ibu nggih. Dan itu harus diawali dari kemauan niatan kita untuk melakukan sebuah gerakan. Gerakan Bapak dan Ibu. Komitmen yang kuat. Anggur dewe-dewe gerak-gerik Pak. Ini bareng-bareng gerakan. Kalau gerak-gerik itu patut diduga nggih Pak. Baik, Bumaya gerak-gerik. Kerang-kering. Nah, maka ada beberapa catatan yang perlu dikuatkan, terutama dari manajemen sekolah. Nah, kalau kita bicara manajemen sekolah, bukan semata-mata menjadi tanggung jawab atau bertumpu di kepala sekolah, karena di situ ada komite sebagai mitra, ada pengurus, ya Bapak Ibu ya. Ini punya wilayah kerja yang sama-sama kuat. Contoh saja ini kasihnya contoh saja Bapak dan Ibu dalam hal manajemen sekolah. Ini pelibatan atau keikutsertaan orang tua murid. Ini hampir di semua jenjang MI, SD, termasuk SMP, MTS masih kurang Bapak dan Ibu. Masih kurang. Sehingga ketika sekolah punya hajat, punya niat, upaya untuk meningkatkan sekolah itu kadang terkendala di situ. Pemenang bagi sekolah swasta yang kadang-kala meminta tambahan iuran atau mungkin infak atau mungkin uang ujian atau mungkin uang apa, apapun bahasanya yang terkait dengan finansial. Ini saya mohon lewat guru-guru yang pegang kelas, terutama dalam wali kelas, coba secara kolektif, secara organisasi dibentuk wadah dalam rangka meningkatkan rating ya. Jadi orang tuanya itu diwadahi pakai sebuah wadah, entah namanya apa begitu ya. Kalau di grup sudah ada lewat medsos. Nah, kita bangun komunikasi biar antara guru dengan orang tua murid, orang murid kepada siswa atau mungkin siswa kepada murid, sehingga di sana ada hubungan psikologis, ada hubungan inter dan antar yang justru semakin berefek pada tanggapan positif terhadap madrasah ini, Bapak dan Ibu. Kalau bisa setiap bulan atau setiap waktu, kurun waktu, di pertemuan orang tua murid itu ada pertemuan-pertemuan kecil, dan kepala sekolah atau mungkin sesuai dengan kepentingannya, guru bisa hadir di sana, menyampaikan pesan-pesan apa, support apa, atau tentang apa, sehingga semakin meringankan tugas guru BK juga, Pak. Kalau misalnya ada anak malas yang belajarnya, ada anak yang belajarnya malas, ada sesuatu apa yang menjadi kendala, ini menjadi media penghubung yang justru mungkin lebih efektif. Ya. Tidak mesti mengumpulkan orang tua, tapi itu hanya bagi rapor, tidak bisa, tapi memang seperti itu diefektifkan. Itu yang pertama, ya, jadi pelibatan hubungan antara orang tua dengan sekolah. Monggo kepala sekolah sebagai orang yang dituakan sebagai leader untuk memfasilitasi seperti ini. Ya.
Kemudian dalam hal untuk mencapai visi dan misi, tadi ada frase kata-kata terdepan. Itu kayak iklannya motor Yamaha, si Mas Komeng ya. Mungkin zaman menyusun frase ini mungkin pada zaman itu. Nah, terdepan dalam iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Monggo kita urai dan kita jabarkan, kita implementasikan. Sekilas saya mengamati, belum ada tanda-tanda yang viral, booming di MTSNU ini bahwa iptek sudah benar-benar terdepan. Monggo, misalnya anak sudah menggunakan ID card, kartu ini mungkin untuk presensi atau mungkin bisa untuk jajan atau beli di kantin. Demikian juga gurunya. Kemudian sistem pengolahan nilai tidak lagi pada daftar nilai yang pakai manual itu. Monggo mengundang instruktur atau tim yang ahli dalam IT nanti difasilitasi oleh Ibu Haja pengawas, sehingga penampakan bahwa IT di sini baik pada siswa maupun guru sudah rada ngarep, rada durung terdepan, tertempaling, rada ngarep dibanding MTS atau SMP di lingkungan Tirta, Pak, atau mungkin Pekalongan bagian utara. Jadi kalau hanya masih biasa-biasa saja ya, untuk mencapai kata ter saja, bukan ter kan paling ya, salah ya, anti amalan ter loh, Pak. Nah, kalau pandangan ini dirasakan, berarti merupakan tugas yang harus secepatnya. Itu cuma jadi tulisan tok, slogan tok itu. Caranya bagaimana tekniknya? Monggo kalau ada cost unit yang dialokasikan pada komponen pengembangan SDM sumber daya manusia terutama guru, biasanya diberi cost jadi mungkin untuk kegiatan workshop, kegiatan IHT dengan topik tadi pengolahan asesmen, pakainya IT. Itu ya Bu ya? Okay. Itu baru poin asesmen, penilaian, ngolah nilai, itu orang buku pada mulai. Itu baru beda. Mungkin ID card atau mungkin apa lagi ya, sehingga nilai-nilai yang sudah dihimpun oleh Bapak dan Ibu semua ketika mau pembagian rapor umpamanya ya, masing-masing guru kelas bisa menyampaikan pada orang tua, mereka rapornya belum dibagi tapi rekapnya sudah diunduh, bisa lewat link, diketahui oleh orang tua. Tidak apa itu, kan zamannya IT, zaman sekarang seperti itu. Nah, jadi paling tidak terjemahannya iptek mengarah ke sana, Pak, terutama adalah pada kepentingan pelayanan pada orang tua murid, yaitu tentang kepentingannya nilai atau mungkin pembelajaran. Nah, itu berarti sudah nyambung dengan terdepan iptek itu loh Bapak Ibu, sapora-orane jadi mungkin bisa nanti dialokasikan Pak ya untuk IHT satu semester mungkin juga 4 kali, untuk workshop juga. Di satu sisi panjenengan mendapat ilmu, pengetahuan, keterampilan dalam hal komputer IT, di sisi lain berdampak pada pelayanan orang tua murid dari murid-murid dalam sistem penilaian. Terus terang di sisi lain panjenengan mendapatkan kesejahteraan Pak Bu ya. Kalau bisa IHT-nya tidak di sekolah gitu pengawas ya. Di sana di kafe atau di Ulu Asri. Tapi bergantung dengan sekolah itu. Kalau misalnya mandiri, kalau misalnya bisa, kan bisa di sekolahan atau mungkin khusus dengan ini ya. Jadi jangan menunggu dari non sewu. Kalau misalnya sekolahnya udah mampu, bisa jadi tidak harus menunggu dari anjuran dinas, tapi mendahului tidak apa-apa Bu. Kan artinya kita satu pengawasan kami itu kami kumpulkan
anak itu untuk mengurangi kos biar tidak terlalu Oh gitu ya. Monggo teknis sepertinya monggo, tapi setidaknya ide-ide itu muncul dari yang merasa nulis visi terdepan dalam kita. Apa busuk bae tulisannya ya? itu kan ilmiah. Aman. Ya tapi kan harus ada harapan, Bu. Kalau hanya ngimpi terus, Makanya harapan itu sebuah harapan. ya itu kalau hanya cumi terus ya nanti jadinya paling cumi terus. Cuma mimpi sih ya. Jadi paling tidak kan kapan terwujud harus target itu. Cuma Gimana? Iya. Ya monggo kalau itu berkaitan dengan biaya, monggo itu terdalam. Saya nggak tahu bagaimana pengolahan pembiayaan, tapi ini sebuah motivasi nih Bapak Ibu nih. Sehingga konsekuensi resiko merumuskan visi itu tidak sekedar merumuskan mengadakan rapat loh Bapak Ibu. Kalau hanya sekedar rapat terus muncul kalimat seperti itu, tidak usah di sekolahan sambil tidur bangun nulis saja. Itu pasti harus ada makna di belakang itu. pasti arah. Jadi kalau hanya menulis sambil tidur nulis pasang bisa. Tapi kalau apa artinya kita rapat pakai undangan, hadir komite, hadir pembina, itu sebuah harapan yang harus ada target kapan kita ketemu target itu kan gitu. Itu terkait dengan manajemen madrasah. Kemudian mutu guru. Nah, kepala sekolah yang mampu memanage dengan baik tentu akan berimplikasi terhadap peningkatan atau kualitas mutu guru Bapak Ibu. Idealnya begitu. Jadi mutu guru yang hebat yang baik pun itu datang dengan tidak dengan tiba-tiba, tentu dari sentuhan manajemen sekolah, terutama dari Pak Camat. Maka kita bangun budaya mutu yang baik dulu, yang harmonis, sehingga nanti teman-teman guru juga bisa bergairah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai guru. Seperti contoh tadi yang disampaikan Pak Daryono, jadi tidak memandang guru itu negeri atau swasta. Yang namanya guru mengajar itu harus selalu dan selalu Bapak Ibu, tidak pernah mengenal itu hanya untuk negeri yang membuat PTK, yang membuat jurnal atau artikel dimuat di jurnal dan sebagainya. Tidak Bapak dan Ibu. Justru yang swasta itu juga penting untuk melaporkan, menyampaikan hal-hal seperti ini kepada pengurus, pada yayasan. Dan sampai sih gaji ke siapa sih? Dan hakikatnya PTK, karya tulis atau karya ilmiah itu tidak hanya sekedar atau bertujuan untuk usulan angka kredit, itu bukan sama sekali Bapak dan Ibu. Bukan salah itu. Jadi penulisan karya ilmiah yang digali dari riset di dalam kelas, intinya adalah untuk melakukan perbaikan pembelajaran, bukan untuk usulan angka kredit. Jadi ketika panjenengan menggunakan metode A, B atau strategi A, B, C, D, kemudian dilakukan perbaikan, diteliti, diriset untuk mengubah pembelajaran yang seperti ini masih jelek, masih kurang baik. Itu maksudnya. Perkara tulisan setelah hitam di atas putih terus jebulin kanggo usulan akademik itu hanya kebetulan. Itu hakikatnya Bapak dan Ibu. Okay? Jadi untuk memperbaiki apa-apa yang dilakukan panjenengan di dalam kelas, syukur-syukur hal seperti itu bisa didiseminasikan atau ditulangkan, disampaikan kepada teman-teman sejawat, mungkin dalam satu rumpun atau satu gugus atau satu wilayah itu lebih hebat. Nah, tadi ada beberapa memang yang teman guru sudah melakukan hal seperti ini, Bu bisa Bisa. Ya, yang lain monggo untuk ikut mencoba begitu sambil suka perlu sama Bu Lisa. Jadi kalau demikian kalau nanti hanya untuk yang negeri, terus yang lain tidur saja, berarti tidak ada upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran yang selama ini dilakukan. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan seperti itu justru yang namanya guru yang sudah mengarah
pada kinerja inovatif dan kreatif Bapak dan Ibu. Itu arahnya begitu. Nah, ini yang perlu kita ungkit sedikit kemampuan kita dan daya kreasi dan inovatif kita untuk memberikan layanan yang terbaik pada murid-murid kita. Nah, ini dalam hal PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Macam-macam sih Bapak dan Ibu, lewat MGMP, lewat workshop, lewat IHT, FGD atau yang bentuk yang lain. Ini masih baru beberapa teman gurunya. Itu dari mutu guru Bapak dan Ibu, saya menekankan di situ. Kemudian hasil penilaian PKG, penilaian kinerja guru sudah dilakukan di sini, sudah bagus, dan rata-rata nilai sudah di atas 80, 82, 83. Namun sayangnya kepala sekolah belum mampu mereka. Jadi kalau bisa dari setiap instrumen masing-masing guru direkap, lalu dianalisis, sehingga dari rata-rata yang 83 tentu ada butir atau nomor bagian mana yang masih lemah. Nah, dari sekian guru, katakanlah dari 20 guru, lemahnya pada poin penggunaan media atau strategi pembelajaran. Nah, nanti dicarikan solusinya Pak. Diadakan katakanlah misalnya IHT atau workshop begitu. Jadi mengangkat persoalan tidak hanya sekedar mengangkat topik, tapi memang berangkat dari hasil supervisi yang dianalisis. Jatuhnya pada komponen atau butir ini yang masih lemah. Nah, itu dijadikan topik, diangkat permasalahannya, kemudian dijadikan diskusi. Begitu Bapak Ibu. Tapi kalau cuma lembaran-lembaran ditumpuk ben ketoke rada akeh kandel lah. Ya kaya kowe lah. Sehingga lembaran-lembaran hasil supervisi itu memiliki makna ya, tidak hanya soal orang per orang rata-ratanya 83, 82, bukan seperti itu. Belum punya makna karena belum ada tindak lanjut yang real konkret dari kumpulan selembar kertas ini Bapak Ibu ya. Yang terakhir dari proses pembelajaran Bapak dan Ibu, tadi pagi saya mengamati pertama itu dari Bu Nitya di kelas 7 Ibu, di kelas 7, kemudian yang kedua dari Pak Maskur nih, kelas 7, oke Ibu, itu sudah menggunakan kurikulum merdeka nih. Kurikulum merdeka dari mapel bahasa Inggris. Elemennya adalah tentang aspek keterampilan menulisnya ya Ibu ya. Jadi yang perlu kita bidik adalah arah menulis. Tadi pagi kalau saya lihat urutan pembelajaran dari sintak per sintak, oke, sudah bagus. Anak terlibat mengamati video tayangan, kemudian lewat LKPD, lewat LKS juga mengamati gambar yang ada di sana. Lalu mereka mencatat kosakata atau kata yang benar-benar spesifik khas pada teks itu, kemudian mampu menuliskan dan mempresentasikan gitu ya Bu. Oke, sudah oke Bu ya. Hebat. Didukung dengan media. Ini yang kurikulum merdeka. Mudah-mudahan nanti teman yang lain seperti ini gitu. Amin. Sampai pada penutup, anak-anak diberi soal tes, kemudian setelah itu ditarik ya Bu, dan dinilai ya. Kemudian di kelas 8 untuk proses pembelajaran yaitu Pak Maskur itu masih kurikulum 13 nih Pak. Okay. Dengan materi pokok syarat aditif dan adiktif. Okay. Ini juga sudah mengena dari KD yang diturunkan ke IPK. Ternyata anak mampu menjelaskan definisinya, baik itu aditif maupun adiktif, sampai pada urutan-urutan pembelajaran sintak
Oke, bagus, nggih. Juga menggunakan beragam media begitu, nggih. Sudah cukup komunikatif, siswa terlibat mengerjakan. Di sana ada unsur kerjasama, unsur kritis, cepatnya muncul dan seterusnya. Insya Allah mereka dengan difasilitasi oleh Kamaskur antusias, senang mereka. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi pemicu teman-teman guru lain, terutama di kelas 8 dan 9 tadi masih belum 13 ini. Iya. Ya, mudah-mudahan untuk pencapaian KD lewat pembelajaran yang disampaikan Pak Maskur karena langkah-langkahnya ada berapa pertemuan ya Pak, sebenarnya 4 ya Pak? Dapat, tapi ya sudah mengenai itu untuk kompetensi menjelaskan definisi dan mengkategorikan adjektif dan zat lainnya itu tadi, aditif dan adjektif gitu. Ya, sukses buat 2 orang yang tadi untuk sampel pembelajaran nih, baik di kurikulum 13 maupun kurikulum Merdeka. Tepuk tangan. Itulah Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, kami tidak bermaksud ini berarti yang seperti ini jelek dan kurang, bukan. Ini untuk mensupport gitu Bapak Ibu. Jadi lebih baik saya sampaikan, saya ungkapkan dengan maksud biar ada upaya untuk meningkatkan. Jadi fair saja begitu nih, sehingga lain hari, lain waktu sudah ada semangat baru untuk melakukan perubahan. Itulah Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Dan tentu kemarin yang mendampingi saya Pak Sinten Mawon sudah mencatat, dan mungkin saya tidak tahu mencatatnya dari arah mana, tapi yang pasti sudah dicatat. Mudah-mudahan nanti bisa diinventarisir catatan-catatan itu, kemudian dicari titik temunya di mana, nanti bisa menjadi bahan diskusi lagi. Jadi kalau mau dikumpulkan lagi kira-kira yang menjadi topik pokoknya itu di mana, maupun nanti bisa dimintai keterangan yang kemarin mendampingi. Ya, saya tidak bisa sampai detail ke sana lebih jauh, tapi insya Allah ini bagian-bagian yang saya tulis. Dan tidak ada lagi Bapak dan Ibu, berarti kira-kira itu yang bisa sampaikan ya. Sekali lagi mohon maaf Bapak dan Ibu, mohon maaf. Tapi kami pengen seperti ini pas akreditasi nanti ada perubahan dari sisi apapun, dari sisi manapun, ya. Sehingga tidak sebatas ini adalah acara seremonial visitasi akreditasi, ya. Karena sesuatu kita mulai besok setidaknya. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi, dan alhamdulillah selama kami di Kabupaten Pekalongan 3 sekolah pengawas dalam keadaan lancar melaksanakan visitasi seperti ini. Dan insya Allah sampai hari ini kami berdua nanti pulang sekaligus pamit Bapak Ibu biar sampai tujuan Tegal selamat dan bisa bertemu dengan keluarga. Amin. Sekali lagi niat kami berdua kesini yang utama, yang lebih utama kemarin saya sampaikan silaturahmi Bapak Ibu min karena bergawe ya. Dengan pada ekonominya ya Bapak Ibu. Sebagai penutup pantun saya sampaikan lagi. Ya. Pisau menggores menjadi luka. Rasanya sakit dan pedih. Cukup sekian dari saya. Saya aturkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.